Baik, selamat malam Bapak Made. Pada hari ini saya ingin memaparkan tugas ujian akhir saya pada mata kuliah seminar hukum yang mana yang berjudul Optimalisasi Layanan Izin Tinggal Digital di Imigrasi Indonesia. Adapun latar belakangnya yang mana perkembangan teknologi mendorong pemerintah melakukan digitalisasi pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Direktorat Jenderal Imigrasi menginisiasi pengajuan izin tinggal secara online melalui website evisa.imigrasi.go.id dengan harapan meminimalkan waktu dan energi pemohon serta meningkatkan transparansi proses administrasi pada layanan izin tinggal keimigrasian. Adapun manfaat utama pada transformasi digital di e-visa ini dari layanan online mempercepat proses karena pemohon bisa mengisi data secara mandiri di mana saja, mengajukan permohonan apa saja untuk merubah data atau melakukan perpanjangan izin tinggal. Pengajuan tidak mengharuskan kehadiran fisik pada secara awal untuk submit berkas, sehingga antrean panjang dapat dihindari. Selain itu, setiap langkah proses dapat dipantau secara transparan sehingga meminimalkan resiko maladministrasi dan potensi korupsi. Yang mana pemohon dapat memantau perkembangan proses perpanjangannya itu bisa sampai tahapan mana. Lalu eh, kendala yang dihadapi yang mana meskipun manfaatnya besar, masalahnya nyata muncul dari sisi pemohon. Mereka banyak yang belum memahami sepenuhnya tata cara pengisian aplikasi online. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi tidak selalu sesuai bahasa sehari-hari pemohon, plus istilah hukum yang sulit dipahami. Lalu ditambah perbedaan aturan administratif antara negara asal dan Indonesia menambah kompleksitas. Hal ini menyebabkan kesalahan input data dan dokumen yang berujung pada proses pengajuan yang terhambat. Lalu masalah pada sistem yang mana di sisi teknologi aplikasi yang digunakan masih belum optimal. Sistem belum didukung fitur validasi untuk mendeteksi kesalahan input secara real time. Ketidakhadiran notifikasi atau peringatan membuat pemohon tidak menyadari kesalahan mereka dan tidak bisa segera memperbaikinya. Akibatnya, banyak proses yang harus direvisi setelah pembayaran, membuat layanan jadi kurang efisien. Adapun dampak kendala ini yang mana dari jelas terasa ya dari proses yang harusnya cepat justru tertunda karena harus berulang kali diperbaiki. Pemohon pun merasa kurang puas terhadap layanan yang belum optimal ini, sementara petugas imigrasi terbebani menangani koreksi dan verifikasi manual. Padahal tujuan digitalisasi ini adalah mempermudah dan membuka akses, bukan menyulitkan pemohon. Yang mana banyaknya pemohon yang belum memahami banyak peraturan yang diharuskan harus bertanya dengan petugas apakah sudah bisa mengajukan permohonan extend atau alih status. Dengan contoh banyaknya pemohon mengajukan salah pengajuan seperti yang harusnya tidak boleh mengajukan alih status padahal perkawinannya belum 2 tahun. Di sistem tidak ada notifikasi itu. Lalu ketika mereka sudah submit dan sudah terbayarkan PNBP-nya sebanyak 10.500.000, pemohon secara undang-undang tidak memenuhi persyaratan yang harusnya 2 tahun pernikahan tersebut, sehingga ada kendala ditolak oleh kami dan uangnya tidak bisa kembali. Adapun rekomendasi solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah selaku atau Direktorat Jenderal Imigrasi harus intensifkan edukasi untuk pemohon dengan materi yang mudah dimengerti dan multibahasa, baik lewat video, webinar, atau panduan interaktif. Selain itu, fitur validasi dan koreksi otomatis harus dikembangkan agar kesalahan input bisa diperbaiki sebelum proses berlanjut.
Layanan bantuan seperti call center dan chatbot juga penting agar pemohon mendapat dukungan teknis kapanpun diperlukan. Terakhir, kerjasama dengan komunitas eh, perkawinan campur atau beberapa masyarakat diaspora dan lembaga terkait sangat membantu memperluas jangkauan edukasi ini. Untuk di kantor imigrasi saya sendiri ada layanan WhatsApp customer service untuk layanan asing untuk mereka bisa bertanya. Lalu kesimpulannya, digitalisasi pelayanan izin tinggal merupakan keniscayaan dalam memperbaiki birokrasi imigrasi. Namun, keberhasilan transformasi tidak cukup hanya dari sisi teknologi, melainkan menyangkut pemahaman dan kemudahan penggunaan sistem bagi pemohon. Apabila edukasi dan pengembangan teknologi berjalan sinergis, layanan imigrasi di Indonesia dapat menjadi teladan birokrasi modern yang responsif dan akuntabel. Kami berharap pelayanan ini dapat memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan tentu saja berkualitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Selamat malam.